Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar dari Injil Yohanes bagaimana Ibu Yesus, Maria, Yesus dan para muridnya menghadiri perjamuan nikah di Kana di wilayah Galilea. Kalau melihat bahwa Injil Yohanes seringkali menjadi sebuah bahasa simbol, maka peristiwa kehadiran Yesus Maria dalam perjamuan itu juga mau mengatakan sesuatu kepada kita. Peristiwa kehadiran dalam perkawinan dan sebagainya, kondangan, adalah sebuah peristiwa hidup manusia sehari-hari. Peristiwa yang tidak jauh dari hidup kita juga. Hajatan-hajatan atau punya gawe yang demikian ini, sesuatu yang sangat biasa di dalam hidup kita. Mau mengatakan bahwa Yesus, Bunda Maria, dan para murid pun di dalam apa yang mereka lakukan di dalam peristiwa di Kana itu juga menandakan kehadirannya di dalam hidup kita, keluarga-keluarga kita dalam peristiwa yang sangat biasa, dalam peristiwa sehari-hari Tuhan hadir di situ. Dan kehadiran Yesus di Kana yang memberi solusi atas sebuah persoalan yang besar yang terjadi di situ, yaitu dalam sebuah perjamuan Yahudi di mana anggur menjadi materi sajian yang utama. Itu habis. Mau menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat rumit ini, ya, menggambarkan pada saat mungkin kita di sini pesta, ya, lalu makan prasmanan gitu, tiba-tiba habis, sementara ada sekian banyak undangan yang belum makan. Ini sesuatu yang kayaknya sepele, tapi sesuatu yang menjadi persoalan yang begitu rumit bagi tuan rumah yang punya hajatan atau bagi I.O. yang bertanggung jawab di situ. Kehadiran Yesus, Maria, dan para muridnya membawa sukacita bagi keluarga yang sedang mengalami persoalan yang berat ini. Bahkan apa yang Yesus beri dalam mukjizatnya yaitu apa? Air diubah menjadi anggur di dalam kelimpahan. Dari I.O.-nya itu sampai bingung, "Tuhan, biasanya kalau orang mengadakan pesta itu anggur yang baik dulu dikeluarkan,
baru anggur yang kurang baik setelah orang puas minum. Ini kamu kok kebalik. Ya, sampai sekarang baru anggur yang baru yang baik yang engkau keluarkan. Mau mengatakan yang Yesus buat di situ atas mujizat itu adalah anggur yang baik. Bukan hanya baik tetapi melimpah. Yohanes menggambarkan di situ ada 6 tempayan yang kurang lebih isinya 80 sampai 120 liter. Ambil aja tengahnya 100 liter. Berarti 600 liter anggur. Ini juga menggambarkan kelimpahan. Dari sebuah peristiwa keluarga mengalami kesulitan yang demikian ini, tetapi ternyata kehadiran Yesus di situ membawa rasa yang manis, anggur yang baik, dan jumlah yang melimpah. Saudara-saudari yang terkasih, di balik proses itu kita melihat bagaimana terjadinya anggur itu dari air yang ada di situ. Peristiwa mukjizat itu terjadi karena dialog antara Maria dengan Yesus. Sebuah dialog yang bisa kita teladani. Ya, dialog yang sangat-sangat dari hati ke hati. Dalam peristiwa yang pelik itu, Maria sebagai pribadi seorang ibu yang biasanya memiliki kepekaan yang luar biasa atas kesulitan nih, urusan dapur ini. Lalu dia mengatakan, Yesus, mereka kehabisan anggur. Ini soal yang berat. Tetapi Yesus juga mengatakan dengan jawaban, apa yang kamu mau atas aku ibu, saatku belum tiba. Yesus mengatakan semacam penolakan untuk ia berbuat sesuatu atas kekurangan anggur itu. Tetapi Maria juga menunjukkan sebuah pengharapan, sebuah keinginan, tetapi tidak memaksakan, tetapi juga ia memberi pesan yang penting untuk kepekaan pada situasi yang ada. Dia mengatakan kepada para pelayan di situ, apa saja yang dikatakan Yesus kepadamu, lakukan. Dan Maria pergi. Dan dari situlah kemudian Yesus menyuruh para pelayan itu mengisi penuh tempayan itu, dan ia mengubahnya dari air itu menjadi anggur. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara apa ini bagi kehidupan kita? Komunikasi yang dibangun oleh Maria dan Yesus adalah komunikasi dari hati atas sebuah situasi dan persoalan, lalu bagaimana itu harus diselesaikan. Tetapi satu hal yang tidak ada di dalam dialog mereka adalah apa? Memaksa. Ya. Gaya Maria itu meminta itu dengan gaya seorang ibu yang baik. Mereka kehabisan anggur. Ya, apa yang dikatakannya lakukan saja. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup keluarga kita tidak jarang komunikasi yang terjadi antara khususnya orang tua dengan anak, kalau tadi Yesus dengan Maria, tidak selalu berjalan dengan baik. Kadang-kadang keinginan dari seorang anak, pilihan dari seorang anak itu tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh orang tua. Ini banyak terjadi, sesuatu yang biasa. Tetapi hal yang semacam ini tidak jarang juga kemudian menjadi runcing. Ya. Menjadi runcing karena apa? Sama-sama ngototnya, sama-sama memaksakannya. Untuk apapun itu, misalkan seorang anak, Romo saya stres menjalani kuliah saya. Kenapa? Ya karena saya tidak sesuai dengan pilihan saya. Ini bukan minat saya, ini minat orang tua saya. Dia memaksa saya mengambil jurusan ini. Sehingga saya pontang-panting dan stres karena ini. Misalkan kejadian yang demikian. Ya, soal pilihan jurusan, pilihan sekolah, bahkan pilihan pacar, teman hidup itu kadangkala apa yang diinginkan oleh yang bersangkutan sebagai anak dan orang tua itu berbeda. Dan kadangkala juga ini menjadi runcing. Ya. Anak ngotot dengan, ini pilihan saya, yang menjalani saya, tidak usah ikut campur. Kadang-kadang orang tua mengatakan, ya, saya orang tuamu tahu apa yang harus kamu pilih. Pokoknya harus milih ini, tidak bisa yang lain. Nah ini, kalau podo-podo ngototnya begini sudah ada kata pokoknya begitu, ini bisa menjadi sesuatu yang sama-sama berat. Ya. Tidak hanya orang tua kepada anak, kadang suami istri pun hal yang semacam ini bisa terjadi. Ngotot merasa ini yang paling benar. Romo tidak pengen menunjukkan mana pilihan yang baik, bukan.
Tetapi proses yang dijalani oleh Maria dan Yesus ini yang kerap kali dilewati, sehingga menjadi demikian runcing. Maria punya keinginan untuk Yesus berbuat sesuatu. Anggurnya habis. Yesus menolak dengan mengatakan saatku belum tiba. Tetapi dalam proses itu Maria tidak memaksa. Ia menunjukkan situasi yang mendesak. Hanya mengatakan kepada pelayan-pelayan apa yang Yesus katakan, lakukan saja. Ya. Ini bukan menjadi sebuah paksaan tetapi harapan seorang ibu kepada anak untuk sesuatu yang baik. Yesus pun menangkap itu. Ini sesuatu yang baik. Meskipun saatnya belum tiba, maka Yesus pun kemudian melakukan itu. Sebagai anak dia pun menurunkan apa yang dari awal ia yakini harus benar dilakukan, tetapi kemudian ia memilih untuk melakukan sesuatu yang baik seperti yang dikehendaki oleh ibunya. Teladan dialog inilah yang seringkali dilewati dari kita yang kemudian bertemu dengan antara anak dan orang tua dalam keinginan yang berbeda. Proses untuk berdialog, saling mendengarkan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, lalu sama-sama mencari ini yang baik. Lalu kemudian keduanya memilih untuk sebuah pilihan yang sama-sama baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita diinspirasi oleh dialog Maria dan Yesus ini dalam kehidupan keluarga kita. Seorang anak bisa memilih sesuatu sebagai sebuah pilihan, jalan hidup, ya, jalan untuk belajar, pekerjaan dan seterusnya. Memandang orang tua sebagai sosok yang selalu menginginkan apa yang terbaik bagi anaknya. Kalaupun itu punya pendapat orang tua, kita yakini tidak akan pernah ingin menjerumuskan anaknya dalam kehidupan yang buruk. Pilihan-pilihan yang menjadi pilihan orang tua pun ini seharusnya menjadi pilihan yang baik. Orang tua pun harus mendengarkan bagaimana seorang anak yang harus menjalani hidupnya. Menekuni ketekunannya di dalam pilihan itu membutuhkan semangat, membutuhkan kekuatan. Maka kemudian pada saat seorang anak memilih, itulah pilihan hatinya yang sebagai orang tua kita pun harus mendengarkannya. Perjumpaan antara dua hal tadilah yang kemudian hendaknya menjadi bagi kita sebagai keluarga, segala pilihan itu menjadi sebuah pilihan yang dikomunikasikan dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita renungkan dalam pengalaman hidup kita masing-masing, bagaimana kita menempatkan komunikasi, saling mendengarkan satu sama lain untuk memilih apa yang baik di tengah keluarga kita. Bukan hanya mengedepankan ego, tetapi mengedepankan apa yang baik. Dan kita hadirkan kuasa Tuhan dalam setiap pilihan itu, agar apa yang terjadi di Kana, yaitu anggur yang manis, anggur yang melimpah, juga hadir di tengah keluarga kita, karena semangat saling berbicara dari hati ke hati. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.